Selamat malam guys. Hari ini gua mau keluar. Ini hari apa ya? Hari tahun baru ya. Tanggal 31. Hari tahun baru. Gua mau keluar sekalian gua nge-vlog malam ya. Hari ini gua bawa si Blacky ADP. Karena biasanya kalau tahun baru tuh rame, takutnya macet, ribet. Nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan nggak rame ya. Ada posisi kabel mic-nya nih ganggu. Oke. By the way, dari tadi sore orang-orang sudah naikin kembang api sama petasan ya. Gua nggak tahu kalau di tempat kalian apakah main petasan itu jadi ritual buat tahun baru. Kalau di Bali sih rata-rata anak-anak begitu ya. Jualan durian cok sampai malam. Kalau yang suka durian, akhir-akhir ini adalah musim durian ya di Bali. Gua nggak tahu juga sih apakah itu durian dari Jawa, gua nggak tahu ya, atau dari luar Bali lah. Kayaknya yang jualan petasan masih banyak nih. Ini ntar malaman dikit bisa jadi diobrol. Tuh lihat tuh. Ini dadakan, biasanya nih nggak ada yang jualan di sini. Cuman hari ini nih jadi pasar kembang api tuh. Ini masih di perumahan tempat gue tinggal. Gila kalau bawa Matic, bawa ADP itu memang bener-bener ngangenin. Handlingnya tuh enak banget, larinya juga kalau buat gua lumayan ya buat Matic. Gua belum pernah bawa yang Aprilia SR 200 GT ya. Gua pengen banget sih nyoba itu untuk gua review. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan ya. Biasanya di Bali tuh kalau tahun baru tuh selalu hujan, tapi sampai jam segini belum ada tanda-tanda mau hujan, which is good ya. Cuman cuacanya udah gerah banget dari tadi pagi sih, bukan malam, dari pagi udah gerah banget. Daerah sini masih sepi sih. Gue nggak tahu kalau daerah Seminyak ya, gue bakal ke Seminyak sih. Jalanan terpantau masih biasa saja ya. Tuh orang-orang udah pada bawa petasan, nggak tahu pada ke pantai kali. Biasanya kalau tahun baru itu di pantai banyak mereka pada main kembang api ya. Dan di Bali itu biasanya hotel-hotel besar itu mereka tuh naikin kembang api yang besar.
Cuman nggak tahu apakah tahun ini diperbolehkan karena lagi masa-masa apa ya, mau pemilu ya, nggak tahu sih. Nanti kita lihat setelah jam 12. Yang pasti kenapa gue bawa ADP ini, gue mau apa ya, ada acara juga sama teman-teman kerja. Gue takutnya gue hilap terus gue ikut minum, karena gue udah hampir 8 tahun gue nggak ini ya, nggak nyentuh alkohol. Bukan nggak nyentuh alkohol sih, gue kerja di alkohol di restoran. Gue nggak intens minum alkohol ya. Kalau gue minum paling gue minum bir sebotol doang karena haus. Udah itu aja sih. Nah kalau pakai metik kan santai. Ini kebetulan gue pakai helm NJS S-Cross-nya ya. Gue sih masih penasaran sih. Ini yang menjepit pegangan apa ya, pisornya itu dia kayak ada celah gitu, kayak helm apa ya gue bilang, helm Arai RX7 itu dia kan begitu sistemnya ya. Jadi pas bawanya pisau nggak kelihatan. Cuman di sini ada lumayan gap. Begitu kena angin itu kayak mengeluarkan suara apa ya, kayak nggak bersiul sih ya, kayak bersiul sih, cuman nggak nyaring. Tapi gua kemarin unboxing itu ada cover lagi. Gua nggak tahu apakah itu cover yang dipasang kalau gua mau cabut topinya ya. Mungkin ya gua nggak tahu. Nanti gua kalau ada waktu gua ketik-ketik ya, karena gua lagi sibuk banget kerjaan, jadi nge-vlog aja jarang, touring pun jarang, ngumpul sama komunitas moge gua pun jarang banget ya. Jadi masih fokus kerjaan akhir tahun ya. Suara knalpotnya R9 keras banget sih. Jalanan bener-bener sepi banget. Kalau gue bilang ini sih sepi. Nggak seperti yang gue pikirin sih, karena gue jarang banget gue ada waktu keluar jam segini. Biasanya gue setiap tahun itu kerja sampai di tempat kerja itu bisa sampai jam 4 pagi. Jadi benar-benar nggak tahu. Yang gue tahu itu kemarin sama bukan 2 hari yang lalu itu di sini yang jalan ke airport itu benar-benar chaos, benar-benar macet total. Jadi benar-benar nggak bisa gerak karena yang check in sama check out di bandara itu benar-benar membludak dan tidak terantisipasi. Jadinya benar-benar kalau bawa mobil udahlah. Malahan para penumpang itu turun di jalanan, di jalan tol ya. Jadi jalan kaki ke airportnya, kurang lebih sekitaran 1 kiloan gitu, karena mereka takut ketinggalan pesawat. Begitu juga yang
baru landing di bandara mereka malah jalan kaki keluar karena yang jemput mereka itu nggak bisa masuk. Aduh gila, anak-anak sih bawa motor nggak pakai helm, ngebut. Ya mungkin mereka punya nyawa 10 kayak kucing kali ya. Apalagi di penghujung tahun ini biasanya orang-orang tuh pada merayakan itu terkadang mereka sampai minum, mabuk, dan masih bawa motor. Jadi itu bahaya banget. Ya kalau lu cuma minum sebotol 2 botol sih nggak apa-apa ya. Terkadang orang yang sudah nggak kontrol bawa motor. By the way ini termasuk apa ya? Gue bilang lancar banget, lancar banget. Gue di hari biasa pun biasanya pas pulang kerja itu sekitaran jam segini itu lumayan rame. Mungkin pada ini kali ya, pada mereka tuh sudah pada di tempat mereka mau merayakan tahun baru ya. Jadi udah tidak mobilitas lagi. Sepi banget, sepi. Wah gila kalau jalanan gini kayak tiap hari sih. Enak banget. Pakai mobil adem. Cuaca panas-panas gini. Gua udah 2 tahun nggak pernah pakai mobil kerja gara-gara macetnya. Aduh gila. Tapi nggak separah Jakarta sih. Kalau Jakarta tuh bener-bener yang kayak kerja itu 2 jam sebelumnya kalau pakai mobil ya kali ya, kalau tergantung jaraknya juga. Kalau jaraknya kayak di tempat gua kerja sekarang ini paling nggak sejam 2 jam lah mesti jalan ya. Kalau di sini masih sejam sebelumnya tuh masih bisa nyampe. Kalau apes-apesnya ya bisa di jalan bisa 1 jam sih. Jadi ngepres banget. Gila, ADV itu memang aduh enak banget ya. Ya memang tidak seresponsif NMAX ya. Gue juga sering bawa NMAX, itu memang responsif, tarikannya tuh responsif. Cuman secara handling fun to ride-nya itu gue lebih suka ADV ya. Ini gue mau naikin trotoar juga enak aja. Gue pakai berdiri di jalan rusak tuh enak. Tipenya dia itu ngisi ya, gue bilang. Dia tidak torki, cuman powernya tuh ngisi terus. Dibejek ya ngisi terus larinya. Napasnya panjang. Gue udah bawa ini setahun lebih kali ya. Gak tau, pokoknya udah nyampe 2 tahun kali ya, lupa gue. Di Bali sekarang banyak ini ya. Gue juga kasihan juga sih. Cuman kalau ngasih juga kasihan juga sih. Soalnya semakin banyak malah anaknya itu diajak ikut, terus tuh bahaya banget di jalan raya tuh anak kecil-kecil gitu kayak
Baru 5 tahun tuh yang di kayak di sana tuh, di jalanan begitu. Kalau di Bali masih nyari pekerjaan sebenarnya masih ada, cuman ya gue nggak tahu apakah mungkin dengan begini mereka dapat uangnya lebih banyak daripada kerja, atau mungkin sudah kayak kebiasaan, ya udahlah. Kadang gue ngasih juga, cuman gimana ya, kalau serba salah sih. Kasian juga tuh anak kecil segitu tuh. Paling tuh umurnya sekitaran berapa tuh, kayaknya paling 6-7 tahunan ya, maksimal 8 tahun itu. Itu di jalanan terus begitu. Kadang rame-rame bercanda. Ngeri juga sih. Namanya juga di jalan, nggak tahu ada yang ngebut. Tuh. Itu. Jadi susah juga secara kemanusiaan, kayaknya nggak tega banget kalau nggak ngasih. Tapi kalau dikasih itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah kebiasaan, dan anaknya yang kecil-kecil tuh diajak, kadang bahaya. Gue nggak tahu sih, gue ngeri aja ngelihatnya. Mungkin menurut mereka nggak bahaya, cuman gue ngeri aja. Maksudnya sekarang ini banyak juga mobil-mobil dari luar Bali yang ke Bali. Jadinya mungkin mereka tuh banyak juga yang nggak tahu jalan, terus ya begitu. Taunya belok kiri mendadak, taunya berhenti mendadak. Ya nggak nyalain juga sih, kalau gue juga ke Jawa, gue yakin lebih parah lagi. Gue tuh orangnya paling nggak pinter ngapal jalan, jadi yang kayak ya intinya sama-sama waspada aja sih. Itu juga kenapa gue nggak pakai Sugomi keluar ya. Gue awalnya sih pingin bawa Sugomi, cuman apa ya, males aja sih. Lebih aman pakai ini karena gue tahu situasi tahun baru tuh biasanya ya agak sedikit berantakan sih di jalan. Dan Sugomi gue tuh udah lumayan lama nggak keluar sih. Konten pun gue seringan sekarang kontennya pakai, kalau nggak WR gue pakai Pistrom ya. Mudah-mudahan tahun 2024 ini gue bisa terlaksana ya, gue touring keluar Bali. Gak tahu sama teman-teman gue paling dulu. Kalau udah gue dapat feel-nya ya gue ajak keluarga gue sih, sambil nunggu anak gue 17 tahun dapat SIM ya sama mereka. Ngeri, Bang Jago. Bener-bener sepi banget ya. Gue nggak expect sesepi ini sih jalanan. Ya, gue udah sampai di tempat. Udah baru buka. Ini namanya Odin Sun. Ya, gila rame banget. Oke. Nah, ini pusatnya daerah Seminyak ya. Tuh, macetnya. Tapi emang biasa macet sih di sini. Ya.
Tidak bisa komplain, by the way, busway, karena jalanannya kecil dan parkiran nggak ada. Macet. Macet coy. Hei, Banjang 3. Emang di Bali kalau lagi musim begini sih paling enak naik motor. Gila, bukannya mereka udah pada stres semua ya. Gue aja juga stres kalau macet begini sih. Ini kalau gue bawa Sugomi sih Cheat. Macet sekali. Nah, di dekat sini ada klub malam ya, namanya La Favela. Yang memang biasanya rame banget. Apalagi sekarang ini ya, tahun baru ya. Ini kayaknya kalau gue maksain ke sana sih macet banget ya. Ya kurang lebih beginilah kalau musim-musim rame ya, terutama di tahun baru ya. Oh, orang-orang udah mulai kembang api tuh. Nah kebetulan malam ini pasti gue bakalan pulang pagi sih. Jadi besok nggak bisa riding. Ada temen gue ngajakin untuk sunrise riding ya. Jadi ke daerah Kintamani gitu, di sana biasanya bagus tuh buat ngelihat matahari terbit. Cuman masalahnya gue bukan orangnya yang bisa begadang terus besoknya bangun pagi terus dan bisa gitu. Kalau gue nggak bisa sih, terus terang aja gue bilang nggak bisa. Daripada nanti gue nyungsep di got, mending besok gue bakalan tidur seharian. Rame banget. Ini jalan pintas saja masih lumayan rame kalau gue bilang. Oh enggak.
Tapi mestinya kalau gue pakai WR-nya asik kali ya. Gua tumben bisa keliling malam tahun baru ya. Biasanya bener-bener gak bisa gua kerja. Cuman ini kebetulan hari Minggu, kebetulan jadwal hari libur gua, jadi ya. Dan gue juga pingin ngelihat situasi malam tahun baru tuh di daerah Seminyak tuh kayak gimana sih. Daerah sini banjir malah. Gua tahu hujan di mana nih. Oke. Happy New Year's, guys.